Rahma. Selamat pagi Pak Hari. Ya, alhamdulillah ini Bu Rahma bisa menghadiri pertemuan yang saya undang kepada Bu Rahma, bahwa saya minta tolong Bu Rahma nanti agar mau untuk saya observasi dalam melakukan pembelajaran. Nah, nanti sebelum kita melakukan observasi, ini ada kegiatan pra-observasi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Rahma. Mohon izin Ibu. Nah, untuk observasi akan kita laksanakan hari apa itu kira-kira? Hari Jumat Pak. Hari Jumat. Baik, terima kasih. Untuk perlengkapannya, modul ajar, alat peraga itu sudah siap? Alhamdulillah sudah Pak. Oke, alhamdulillah kalau sudah siap. Berarti saya akan melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Untuk hari Jumat besok ketika observasi, mata pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan kepada murid-murid? Ya, kebetulan hari Jumat besok saya akan menyampaikan materi yaitu pendidikan Pancasila Pak Hari di kelas 1. Pendidikan Pancasila di kelas 1 hari Jumat. Dari materi itu tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan apa? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu anak mengenal simbol-simbol ke Pancasila Pak Hari. Nanti diharapkan anak-anak bisa menyebutkan, bisa syukur-syukur nanti bisa hasilnya itu bisa menghafalkan, karena kita banyak sekali tahu pejabat pun ada yang tidak hafal dengan Pancasila, dan kita untuk menghindari seperti itu, jadi kelas 1 kelas ini harus bisa menghafalkan kelima Pancasila. Begitu Pak. Berarti nanti penekanannya pada penghafalan dari simbol-simbol Pancasila sebagai bentuk pembelajaran sejak dini agar kelak nanti kalau dewasa anak-anak tetap bisa menghafalkan seperti itu. Itu baik sekali tujuan pembelajaran yang akan hendak dicapai. Untuk nanti pada pembelajaran, area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Bu Rahma? Ya, saya sudah menerapkan yaitu mencoba pakai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti kita memberikan lembar kerja kepada siswa sesuai dengan bakat minat siswa tersebut. Misalnya yang suka menggambar nanti bisa menggambar ataupun mewarnai dulu lambang Pancasila. Kalau yang sudah bisa menulis juga bisa menuliskan, yang bisa mencocokkan nanti mencocokkan, begitu Pak Ari. Jadi dari diferensiasi itu Bu Rahma sudah memetakan gaya belajar dari siswa seperti ini. Artinya yang suka dengan menggambar, Ibu persiapkan tugas-tugas menggambar dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai hal itu, strategi yang dipersiapkan itu apa saja? Saya mencoba memakai proyektor LCD, terus permainan juga ada, nanti pakai bola bekel itu, terus ada juga konten ya, jadi anak nanti nyanyi gitu ada. Baik, lengkap sekali. Ini rencana yang sudah Bu Rahma buat. Mudah-mudahan nanti ketika pada proses pelaksanaannya bisa berjalan lancar, tujuan pembelajaran, terus area pengembangan yang hendak dicapai semuanya bisa tercapai. Itu saja percakapan kita sebelum kita melaksanakan observasi. Mudah-mudahan nanti ketika proses pembelajaran Bu Rahma bisa lancar dalam menyampaikan, anak-anak juga aktif, bisa memahami materi yang disampaikan oleh Bu Rahma. Itu saja, demikian. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Silakan Ibu melanjutkan aktivitas. Terus besok hari Jumat saya akan melakukan observasi di kelas Bu Rahma. Terima kasih. Tentang sila Pancasila, coba kita menghafalkan semua Pancasila. Masih hafal tidak? Masih. Pancasila. 1, 2,
Assalamualaikum Bu Fauzia Rahmawati. Waalaikumsalam Pak Hari. Selamat siang Ibu. Alhamdulillah hari ini Ibu berkenan untuk membahas pasca observasi dari observasi yang hari Jumat kemarin sudah kita laksanakan. Nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan kita refleksikan bersama. Bersedia Ibu. Terima kasih Bu Rahma. Alhamdulillah kegiatan observasi kemarin sudah berjalan lancar sesuai dengan harapan. Bu Fauzia juga melakukan pembelajaran dengan baik, murid-murid juga sudah aktif. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu bahwa tujuan pasca observasi ini adalah bagaimana nanti kita bisa saling merefleksikan kegiatan-kegiatan yang sudah kemarin dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya apa perasaan Ibu ketika kemarin observasi dan melakukan pembelajaran bersama anak-anak? Ya, pertama-tama diawali dari sebelum masuk kelas itu anak-anak berbaris, kami menyambut dengan hangat, misalnya yang putri dipeluk satu-satu, nanti yang cowok dengan tos gitu kan sudah menambah semangat dan merasa mungkin yang tadi dari rumah orang tuanya mungkin sudah ke acara kemana gitu, tapi di sekolahan masih merasakan hangatnya pelukan seorang ibu gitu. Dari situ sudah kelihatan semangat, dan saat berdoa, saat kita menyepakati kesepakatan kelas juga anak-anak memperhatikan dan melaksanakan dengan baik, sehingga pembelajaran itu terlihat agak tidak seperti biasanya ya kemarin itu, karena mungkin dilalah hari-hari yang biasanya gitu. Jadi anak-anak memperhatikan sekali apa-apa yang disampaikan gurunya. Berarti baik dari Bu Rahma ataupun anak-anak itu merasa nyaman dengan kegiatan yang sudah dilakukan, itu sudah bahagia, nyaman seperti itu. Terus selanjutnya yang sudah dilakukan Bu Rahma tadi kira-kira sudah sesuai belum dengan apa yang diinginkan? Ya, yang kan kemarin saya ambil tujuan pembelajarannya adalah mengenal simbol-simbol Pancasila ya. Dan saya melaksanakan asesmennya itu berdiferensiasi, jadi lembar kerjanya itu berbeda-beda dan masing-masing anak memang sesuai dengan bakatnya, sehingga saya puas sekali dengan hasil anak-anak mengerjakan lembar kerja itu Pak Hari. Jadi sudah menampakkan diferensiasinya sesuai juga dengan yang saya amati kemarin, ada beberapa hal diferensiasi yang sudah dilakukan. Nah itu tadi sedikit cerita dari Bu Rahma. Ternyata tadi anak-anak itu sudah merasa senang. Dalam prosesnya menurut Bu Rahma yang menjadi kelebihan dari proses pembelajaran yang kemarin itu apa? Ya, karena saya banyak menayangkan video-video, banyak kita ada bermainnya juga, bola bekel, kita tepuk-tepuk juga, jadi anak itu lebih semangat, tidak ada yang ngantuk Pak Hari kemarin. Ya, terlihat memang anak-anak antusias semua, aktif. Nah, tentunya selain keberhasilan yang sudah dilaksanakan, mungkin Ibu Rahma mengalami hambatan ketika melaksanakan proses itu kemarin. Itu ada tidak hambatan yang dialami? Ya, tentunya anak-anak kelas 1 itu pertama kali misalnya diberi LK yang berbeda masih ribut, kok orang podo, padahal sejatinya itu memang benar-benar sesuai dengan bakatnya, tapi kan tetap anak kaget gitu Pak Ari, saya kok gambar toh, saya kok ini ya, itu saya kurang dalam mengkondisikan kelas Pak Ari, menguasai kelas.
Iya, dan apa ya, masih banyak anak yang belum paham huruf. Jadi masih kesenjangannya terlalu banyak Pak Ari. Ada yang sudah lancar, ada yang masih terbata-bata gitu Pak Ari. Berarti pengkondisian penugasan di Iya. awal dan anak-anak yang bacanya itu belum lancar seperti itu hambatan yang dirasakan. Terkait dengan hambatan tadi, kira-kira ada strategi tidak agar kedepannya itu hambatan itu tidak terjadi lagi. Ya, saya lebih banyak menggunakan jam-jam untuk literasi Pak Ari. Jadi saya setiap hari itu buat kartu kata. Nah, anak tidak bosan, saya ubah-ubah kata apa yang belum pernah dibaca. Nah itu sebelum pelajaran dimulai sudah membaca. Nanti mau istirahat anak-anak membaca satu-satu atau bahkan malah ada yang minta 5, ada yang minta 10 gitu, sesuai dengan kemampuan anak gitu. Jadi saya memperbanyak jam untuk literasi Pak Ari. Berarti untuk meminimalisir hambatan itu, Bu Rahma akan melakukan program literasi. Nah, kira-kira itu sudah dilaksanakan berapa lama atau akan dilaksanakan kapan? Saya sebetulnya sudah dari awal itu saya sudah melaksanakan itu Pak Ari. Cuma jamnya masih awal, hanya pagi. Ya gitu. Sekarang saya tambah waktu mau istirahat, waktu mau pulang, begitu saya ulang lagi. Ya, tadi di situ ada penambahan intensitas dalam membacanya, yang tadinya hanya di pagi hari, nanti akan ditambah ketika mau istirahat atau mau pulang. Itu Bu Rahma tadi sudah menyampaikan rencana-rencana yang akan dilakukan, dan sudah menyampaikan juga sesegera mungkin akan melaksanakan hal tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini ke bagian akhir sebelum saya menyampaikan hasil catatan saya tadi dalam mengamati Bu Rahma. Kira-kira nih untuk perbaikan tadi hari-hari yang sepi biasanya gitu, jadi anak-anak memperhatikan sekali apa-apa yang disampaikan gurunya. Berarti baik dari Bu Rahma ataupun anak-anak itu merasa nyaman dengan kegiatan yang sudah dilakukan, itu sudah bahagia, nyaman seperti itu. Terus selanjutnya yang sudah dilakukan Bu Rahma tadi kira-kira sudah sesuai belum dengan apa yang diinginkan? Ya, yang kan kemarin saya ambil tujuan pembelajarannya adalah mengenal simbol-simbol Pancasila ya. Dan saya melaksanakan asesmennya itu berdiferensiasi. Jadi lembar kerjanya itu berbeda-beda dan masing-masing anak memang sesuai dengan bakatnya, sehingga saya puas sekali dengan hasil anak-anak mengerjakan lembar kerja itu Pak Hari. Jadi sudah menampakkan diferensiasinya sesuai juga dengan yang saya amati kemarin, ada beberapa hal diferensiasi yang sudah dilakukan. Nah, itu tadi sedikit cerita dari Bu Rahma. Ternyata tadi anak-anak itu sudah merasa senang. Dalam prosesnya menurut Bu Rahma yang menjadi kelebihan dari proses pembelajaran yang kemarin itu apa? Ya, karena saya banyak menayangkan video-video, banyak kita ada bermainnya juga, bola bekel, kita tepuk-tepuk juga, jadi anak itu lebih semangat, tidak ada yang ngantuk Pak Hari kemarin. Ya, terlihat memang anak-anak antusias semua, aktif. Nah, tentunya selain keberhasilan yang sudah dilaksanakan, mungkin Ibu Rahma mengalami hambatan ketika melaksanakan proses itu kemarin. Itu ada tidak hambatan yang dialami? Ya, tentunya anak-anak kelas 1 itu pertama kali misalnya diberi LK yang berbeda masih ribut, kok orang podo, padahal sejatinya itu memang benar-benar sesuai dengan bakatnya, tapi kan tetap anak kaget gitu Pak Ari, saya kok gambar toh, saya kok ini ya, itu saya kurang dalam
mengkondisikan kelas Pak Ari, menguasai kelas. Iya. Iya, dan apa ya, masih banyak anak yang belum paham huruf. Jadi masih kesenjangannya terlalu banyak Pak Ari. Ada yang sudah lancar, ada yang masih terbata-bata gitu Pak Ari. Berarti pengkondisian penugasan di Iya. awal dan anak-anak yang bacanya itu belum lancar sebetulnya itu hambatan yang dirasakan. Terkait dengan hambatan tadi, kira-kira ada strategi tidak agar kedepannya itu hambatan itu tidak terjadi lagi? Ya, saya lebih banyak menggunakan jam-jam untuk literasi Pak Ari. Jadi saya setiap hari itu buat kartu kata. Iya. Nah, anak tidak bosan, saya ubah-ubah kata apa yang belum pernah dibaca. Nah itu sebelum pelajaran dimulai sudah membaca. Nanti mau istirahat anak-anak membaca satu-satu atau bahkan malah ada yang minta 5, ada yang minta 10 gitu, sesuai dengan kemampuan anak gitu. Jadi saya memperbanyak jam untuk literasi Pak Ari. Berarti untuk meminimalisir hambatan itu, Ya. Bu Rahma akan melakukan program literasi. Nah, kira-kira itu sudah dilaksanakan berapa lama atau akan dilaksanakan kapan? Saya sebenarnya sudah dari awal itu saya sudah melaksanakan itu Pak Ari. Cuma jamnya masih awal, hanya pagi. Ya gitu. Sekarang saya tambah waktu mau istirahat, waktu mau pulang, begitu saya ulang lagi. Ya, tadi di situ ada penambahan Ya. intensitas dalam membacanya, Baca. yang tadinya hanya di pagi hari, Ya. nanti akan ditambah ketika mau istirahat atau Mau mau pulang. pulang. Nah, itu Bu Rahma tadi sudah menyampaikan rencana-rencana yang akan dilakukan, dan sudah menyampaikan juga sesegera mungkin akan melaksanakan hal tersebut. Iya. Nah, untuk selanjutnya ini ke bagian akhir sebelum saya menyampaikan hasil catatan saya tadi dalam mengamati Bu Rahma. Kira-kira nih untuk perbaikan tadi